warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik, terdiri dari coach, kuci, dan pengamat. Bersama saya, Ratna Dwi Arista dari SDIT Kurota Ayun, Ponorogo. Saya, Vina Maskuryati dari SMPN 1 Ponorogo. Dan saya, Irma Yuni Rianawati dari SMP Negeri 4 Ponorogo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Vina. Gimana kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Irma, sebelum Bu Irma melakukan coaching hari ini, di sini saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Boleh Bu Vina. Ya, yang pertama yaitu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Jadi apakah nanti dalam melakukan supervisi Bu Irma sudah menerapkan alur tirta. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Irma kembangkan? Di sini nanti saya ingin mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching Bu Vina. Ya, baik Bu Irma. Kemudian dari 3 kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Irma? Bagian yang spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Selanjutnya yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Irma dari sesi coaching hari ini apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya peroleh yaitu Kuci dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi, sehingga dia nanti akan dapat melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dan dapat memberikan ini Bu Vina, semacam menemukan hal-hal yang tepat untuk dilaksanakan. Tepat sekali Bu Irma. Nah, karena waktu sudah beranjak siang, silakan Bu Irma melakukan coaching dengan Bu Ratna. Baik Bu Vina, terima kasih. Sama-sama. 2, 1. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Irma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat. Bu Irma apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Ratna. Hari ini saya kok ingin ngobrol sama Bu Ratna begitu. Apa Bu Ratna ada waktu? Pasti Bu Irma. Alhamdulillah, ini kebetulan juga ada sesuatu yang ingin saya sharingkan dengan Bu Irma. Oh begitu, kalau begitu pas ya kita ketemu di sini. Saya ingin ngobrol sama Bu Ratna. Bu Ratna juga ada yang ingin disampaikan dengan saya begitu. Betul sekali Bu Irma. Kalau boleh tahu apa yang akan Bu Ratna sampaikan? Iya, jadi begini Bu Irma ya, saat ini ya ada sedikit kegundahan saya ketika proses pembelajaran di kelas saya. Jadi anak-anak didik saya, ini khususnya ini anak laki-laki ya. Jadi yang putra ini ketika pembelajaran itu kalau di jam awal masih jam pagi itu mereka masih mendengarkan, kemudian juga masih fokus gitulah. Setelah istirahat masuk ke jam pembelajaran kembali, ini fokus anak-anak ketika pembelajaran ini sedikit berkurang gitu. Jadi anak-anak kurang fokus dalam belajar gitu. Oh begitu. Jadi tujuan Bu Ratna ngobrol adalah untuk menyampaikan hal tersebut, bahwa anak laki-laki tidak fokus pada saat jam setelah istirahat begitu ya Bu Ratna. Lalu kekuatan apa yang Bu Ratna miliki untuk mengatasi itu Bu Ratna? Kalau kekuatan ya untuk sejauh ini ya, karena saya mengamati anak-anak, saya sudah mengetahui gitu ya. Jadi karakteristik anak-anak itu seperti apa itu sebetulnya kemarin dari di awal masuk itu ada tes diagnostik ya, itu ya saya sudah mengetahui gaya belajar anak-anak saya Bu Irma. Bagus itu Bu Ratna. Kira-kira nanti ada hambatan apa tidak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bu Ratna, sesuai dengan kekuatan yang sudah dimiliki Bu Ratna, nanti kira-kira Bu Ratna akan menemui hambatan atau tidak? Nah itu sebetulnya Bu Irma, jadi ada sedikit hambatan ya. Jadi mungkin karena saya juga masih harus terus belajar ya. Jadi pembelajaran saya mungkin
belum semuanya itu bisa memfasilitasi anak-anak saya sesuai gaya belajar mereka. Jadi kadang masih saya samakan sehingga mungkin belum tepat, sehingga anak-anak itu ada yang belum bisa fokusin gitu. Kalau begitu mungkin Bu Ratna sudah ada gambaran tentang solusinya. Kalau saya boleh tahu sedikit gambaran solusi apa yang akan Bu Ratna gunakan untuk mengatasi hambatan itu. Oke, baik Irma. Jadi ini saya ada rencana ya, ke depan ini saya ingin lebih memvariasi pembelajaran di kelas. Ya, jadi saya ingin kembali istilahnya mereview gaya belajar anak-anak ini. Kemudian saya juga ingin lebih memvariasi metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Jadi istilahnya tidak monoton gitu Bu Irma, mungkin seperti itu. Oh baik Bu Ratna. Lalu ini Bu Ratna, kalau boleh tahu untuk melaksanakan rencana tersebut supaya Bu Ratna nanti mendapatkan solusi, tentu saja Bu Ratna memerlukan strategi untuk melaksanakannya. Kira-kira strategi seperti apa yang akan Bu Ratna laksanakan nanti? Jadi strateginya mungkin begini Bu ya, karena juga berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi pastinya metode pembelajaran yang saya nanti akan terapkan pada anak-anak saya ini juga kembali pada materi pembelajaran. Jadi mungkin seperti anak-anak yang mungkin dia visual gitu, saya lebih banyak materi-materi yang bergambar. Kemudian untuk anak-anak yang visual auditori ya, itu juga selain bergambar tadi mungkin bisa menggunakan video pembelajaran, kemudian juga nanti bisa mempraktekkan mungkin melalui peran ya, jadi bermain peran ataupun mungkin juga praktikum. Jadi tergantung dari materinya, mungkin seperti itu strateginya. Nah, sepertinya seru sekali dan sangat menarik Bu Ratna. Untuk bisa menjalankan strategi tersebut, kira-kira Bu Ratna memerlukan waktu berapa lama ya? Ya mungkin butuh persiapan ya Bu Irma ya. Tetapi insya Allah kalau bisa disegerakan ya, ini insya Allah ya mungkin persiapannya karena minggu ini memang kita masih persiapan ya. Ini ada libur permulaan puasa, jadi nanti bisa saya gunakan. Mungkin minggu depannya ini bisa lebih mempersiapkan. Jadi mungkin 2 minggu ke depan ini saya bisa lebih mempersiapkan diri untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi untuk anak-anak saya. Oh iya. Bagus Bu Ratna, persiapannya kita ada waktu untuk mempersiapkan itu sebelum kita praktekkan bersama anak-anak ya. Ini Bu Ratna, setelah Bu Ratna nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengaplikasikan strategi tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa nanti yang diinginkan Bu Ratna? Baik, untuk ukuran keberhasilan ya menurut saya nanti ketika pada saat pembelajaran anak-anak itu fokus, kemudian ada interest ya ke pembelajaran, mereka aktif, kemudian juga mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan seperti ketika pembelajaran di jam awal. Jadi kan ini masalahnya di jam kedua ya Bu Irma, di jam setelah istirahat. Jadi harapannya nanti pembelajaran di jam kedua itu juga sama fokusnya, sama menyenangkannya di jam-jam setelah istirahat begitu. Jadi anak-anak enjoy, kemudian anaknya aktif, okay. Kemudian tujuan pembelajaran juga bisa tercapai begitu kira-kira. Nah, untuk mencapai sebuah keberhasilan kan diperlukan sebuah komitmen Bu Ratna. Nah, kalau boleh saya tahu komitmen Bu Ratna untuk melaksanakan kegiatan ini supaya Bu Ratna berhasil menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai rencana, apa Bu Ratna komitmennya? Ya pastinya kalau saya kembali pada diri saya sendiri nih Bu, untuk komitmen diri saya yaitu saya akan lebih belajar untuk kreatif ya. Jadi belajar bisa dengan nanti teman rekan sejawat, karena kebetulan di kelas saya atau di sekolah saya itu kan kita kan ada istilahnya itu satu kelas itu tidak, satu jenjang itu tidak hanya satu kelas ya. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan teman dari kelas lain yang masih satu jenjang, kemudian juga belajar ya, banyak belajar dari
media-media lain ataupun sumber-sumber lain ya yang bisa memberikan referensi pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan mungkin selain itu juga komitmen ya ke anak-anak. Mungkin saya juga akan menguatkan anak-anak kembali pada kesepakatan kelas, karena di kesepakatan kelas itu kita sudah ada salah satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, di mana kesepakatan kelas itu setiap pagi kita ikrarkan. Maka ini nanti saya ingin berkomitmen kembali bersama anak-anak untuk mari kita bersama-sama kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama. Mungkin seperti itu. Bagus sekali Bu Ratna. Nah, tadi Bu Ratna menyampaikan bahwa Bu Ratna akan bekerja sama dengan teman satu jenjang. Kalau boleh tahu ada berapa kelas dalam satu jenjang kelas itu Bu Ratna? Dalam satu jenjang kelas itu ada 4 kelas. Oh, 4 kelas. Nah, kalau begitu ini ada hubungan dengan pertanyaan yang akan sampaikan. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Ratna untuk menjaga komitmen ini, Bu Ratna? Oke. Ya pastinya tadi ya Bu Irma, teman-teman yang sangat luar biasa. Jadi karena kami wali kelas berempat dan juga ada partner bersama kami, jadi ada dalam satu kelas itu kita membersamai anak-anak itu berpartner. Jadi nanti begitu. pastinya yang pertama adalah saya dengan partner saya di kelas, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di dalam satu jenjang, juga akan banyak belajar dari beliau-beliau semuanya untuk kedepannya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan buat anak-anak sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Mungkin begitu Bu Ratna. Bagus Bu Ratna, bagus. Ini Bu Ratna, setelah kita ngobrol, Bu Ratna sudah memiliki gambaran apa yang akan dilakukan nanti untuk menghadapi kesulitan belajar siswa, terutama laki-laki di jam terakhir. Sekarang saya ingin tahu tindak lanjut dari sesi coaching dan ngobrol kita sore ini, apa yang akan Bu Ratna lakukan? Untuk tindak lanjut ya saya akan yang tadi sudah saya sampaikan Bu Irma ya, untuk memulai belajar. Jadi memulai kembali saya ingin istilahnya itu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya dengan mempelajarinya kembali, apa sebetulnya yang benar-benar mereka butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa melayani kebutuhan mereka. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi Bu Irma dengan teman-teman tadi. Mungkin seperti itu Bu Irma. Ya, bagus sekali Bu Ratna. Jadi dari ngobrol kita ini sepertinya Bu Ratna sudah sedikit menemukan gambaran. Semoga nanti Bu Ratna dapat melaksanakan dengan baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ratna? Insya Allah sudah Bu Irma, alhamdulillah sudah saya sudah memiliki gambaran ya, gak plong gitu ya. Jadi nanti pembelajaran setelah libur permulaan puasa ini, bismillah, mudah-mudahan nanti saya ya, kebetulan kan Ramadan itu pasti butuh ekstra lagi dalam pembelajaran. Betul. Sehingga saya sudah punya gambaran untuk nanti bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang memang benar-benar anak-anak butuhkan. Iya, Bu Ratna. Iya. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Ratna. Saya juga memiliki gambaran, mungkin nanti akan bisa saya laksanakan juga di kelas saya. Ngobrol kita kali ini luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi setelah Bu Ratna melaksanakan pembelajaran setelah sesi coaching ini, karena saya ingin tahu bagaimana hasilnya. Boleh Siap, kan? Siap Bu Irma, siap dengan senang hati Bu Irma. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, Kita bertemu sama-sama, lagi. Bu Irma. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma, ketemu lagi dengan saya. Waalaikumsalam Bu Vina. Senang sekali bertemu kembali dengan Bu Vina. Tadi Bu Irma sudah melakukan coaching dengan Bu Ratna. Betul Bu Vina. Tadi selama Bu Irma melakukan coaching, saya sudah melakukan pengamatan. Di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan terkait dengan coaching yang Bu Irma dan Bu Ratna lakukan. Jadi yang pertama, apa saja yang Bu Irma lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Begini, selama kegiatan coaching tadi saya bertanya dan menggunakan alur pertanyaan Tirta, dan Bu Ratna juga sudah menjawabnya dengan baik.
sudah memiliki gambaran dari hasil tersebut. Bu Ratna sudah memiliki gambaran dan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nanti juga akan dilakukan setelah kucing, Bu Ratna akan melakukan tindak lanjut. Nah, Alhamdulillah. seperti itu. Jadi tujuan dari kucing ini sudah tercapai ya Bu Irma. Betul, Bu Vina. Selanjutnya di sini saya sebagai observer akan menyampaikan catatan hasil observasi saya, Bu Irma. Jadi menurut saya tadi proses coaching dari Bu Irma dan Bu Ratna sudah berjalan dengan baik. Bu Irma selaku coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian untuk Bu Irma juga berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ratna, sehingga Bu Ratna pun mengeluarkan semua masalah. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan akhirnya mengerucut menjadi sebuah solusi yang ditemukan oleh Bu Ratna. Kemudian dari coaching sudah dilakukan sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Begitu Bu Irma hasil pengamatan saya. Terima kasih, Bu Vina. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Bu Irma, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Irma? Dari hasil coaching saya bersama Bu Ratna ingin melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi supaya nanti murid-muridnya dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih bersemangat, dengan lebih baik, supaya tidak malas seperti kemarin karena mungkin sudah fokus. Iya, lebih fokus karena memang jam-jam siang itu mereka mungkin sudah sangat berkurang semangatnya. Iya betul. Ya, betul. Itu juga bisa dijumpai juga di tempat saya Bu Irma. Jadi dari pengamatan yang saya lakukan tadi, saya juga mungkin solusi dari Bu Ratna bisa saya terapkan di sekolah saya juga. Saya juga dengar begitu Bu Vina tadi. Iya Bu Irma. Demikian pertanyaan dari saya pasca observasi. Semoga nanti coaching ini akan bermanfaat untuk semua halayak umum. Baik, Vina, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga Bu Irma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.